Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhfikri Tanzil Mutakin. Saya merupakan dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bina Bangsa. Saya merupakan dosen aktif yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi baik pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan dan pengajaran saya lakukan setiap semester berdasarkan kewajiban saya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan baik secara mandiri ataupun dengan hibah kompetitif nasional. Sebagai salah satu contoh, hibah kompetitif nasional yang didapatkan pada tahun 2024 adalah Food Tabu Lintas Generasi pada Masyarakat Pesisir di Kecamatan Kesemen. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang berkaitan dengan keahlian saya, yaitu manajemen pendidikan. Mata kuliah ini diampu oleh mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 14 kali pertemuan dengan 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini dipilih sesuai dengan latar belakang profesi mahasiswa dalam meniti karirnya sebagai guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pengelola pendidikan, pemimpin lembaga pada tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Kemudian pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Sedangkan CPMK pada mata kuliah ini diantaranya adalah CPMK 1, mahasiswa dapat memahami kaidah-kaidah tujuan dan lingkup manajemen dan manajemen pendidikan. CPMK 2, mahasiswa dapat menginterpretasikan sumber-sumber manajemen pendidikan di kecepatan informasi dan teknologi. CPMK 3, mahasiswa dapat memahami dan mengevaluasi pendekatan manajemen organisasi dan sekolah. CPMK 4, mahasiswa dapat menyusun manajemen pendidikan dan sekolah efektif berdasarkan fungsi manajemen. 3 pendekatan dalam mata kuliah ini saya menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya menyampaikan rencana pembelajaran semester pada awal perkuliahan dengan disepakati oleh mahasiswa. Kemudian saya menyampaikan materi perkuliahan untuk memberikan penguatan pemahaman pada mahasiswa mengenai manajemen pendidikan. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya presentasi, video pembelajaran, dan Mentimeter. Adapun interaction yang digunakan pada proses perkuliahan ini adalah interaksi dua arah, di mana mahasiswa dengan dosen saling berinteraksi, juga mahasiswa dengan mahasiswa. Aktivitas interaksi yang dilakukan secara dua arah tersebut diantaranya dengan diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Adapun asesmen yang dilakukan adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui proyek pribadi, proyek kelompok, dan kuis. Adapun asesmen sumatif dilakukan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah manajemen pendidikan pada pertemuan ke-6 dengan materi sumber-sumber manajemen pendidikan secara kolaboratif dengan menggunakan strategi pentahelix. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pertemuan ke-6. Sebelum saya memulai pertemuan ke-6, saya akan absen dulu untuk kelas ini. Semuanya hadir? Hadir. Ada yang sakit nggak? Kayaknya nggak ada ya? Yang izin juga nggak ada? Ya, puji syukur, alhamdulillah semuanya hadir dan diberikan kesehatan pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah manajemen pendidikan dengan judul atau tema menganalisa sumber-sumber manajemen di ruang lingkup pendidikan secara kolaboratif dengan strategi pentahelix. Nah, seperti yang kita tahu atau seperti yang di awal pertemuan kita, bahwa pada mata kuliah ini, khususnya di pertemuan ke-6, kita akan berpatokan pada CPMK kedua, yaitu mahasiswa dapat menginterpretasikan sumber-sumber manajemen pendidikan dengan kolaboratif, gitu ya. Lalu indikatornya, teman-teman diharapkan mengetahui dan menganalisa sumber manajemen di ruang lingkup pendidikan dengan strategi pentahelix. Adapun referensi yang akan kita gunakan yaitu 3 referensi utama. Yang pertama, referensi pembelajaran transformatif, di mana referensi ini adalah referensi karya penulis sendiri, karya saya sendiri. Kemudian ada mengenal administrasi dan manajemen organisasi di dunia pendidikan. Ini karya Ino S. Rawita. Serta ada satu artikel yang akan kita bahas, yang kemudian juga menjadi referensi, yaitu artikel ilmiah dengan judul Strategi Pentahelix pada Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang terbit di Jurnal Pendidikan Agama Islam dan terakreditasi Sinta. Baik, teman-teman semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 sub-bahasan. Yang pertama, sumber-sumber manajemen pendidikan, 7M plus ISS. Ya. Nah, yang kedua, kita akan menganalisa potensi-potensi sumber dalam manajemen pendidikan yang kolaboratif. Kemudian kita akan
mengetahui atau menganalisis strategi pentahelix dalam ruang lingkup sekolah, ya. Kemudian keputusan manajemen dalam pendidikan. Nah, inilah seputar pembahasan kita ke depan. Kemudian sebelum kita bahas satu persatu mengenai materi strategi manajemen pendidikan dengan pendekatan pentahelix, coba kita flashback terlebih dahulu materi minggu sebelumnya atau minggu pertemuan ke-5. Ada yang masih ingat? Masih Pak. Oke, ya Bu Mutia gimana? Sumber-sumber manajemen pendidikan yang berasal dari internal Pak. Oke, materi sebelumnya adalah sumber-sumber manajemen pendidikan yang berasal dari internal gitu ya. Nah, sumber manajemen pendidikan dari internal itu cukup banyak gitu ya. Nah, ada yang masih ingat ya kira-kira apa saja tuh klasifikasinya? Ada Pak. Ya. Pendidikan yang berasal dari internal seperti guru, IT, sarana, kemampuan kepemimpinan dan lain-lain. Oke. Sumber-sumber manajemen pendidikan yang menguatkan gitu ya. Sekolah dari internal tadi ada guru ya. Kemudian ada IT, kemudian ada sarana prasarana, ada kepemimpinan kepala sekolah juga. Itu yang tidak bisa lepas dari manajemen pendidikan. Nah, semuanya tentu ini masih ingat dengan materi yang kemarin. Kita lanjut dengan materi berikutnya yaitu strategi kolaboratif dalam manajemen pendidikan. Jadi bukan hanya tentang internal saja atau bukan hanya tentang eksternal saja, tapi harus berkolaborasi keduanya. Bahkan kita akan menggunakan strategi atau pendekatan lain. Nanti kita akan kenalkan strategi pentahelix dalam manajemen pendidikan. Nah, ini tentang manajerial yang kolaboratif. Gitu ya. Manajemen yang kolaboratif dalam pendidikan itu menekankan pada kerjasama tentunya. Kerjasama dengan siapa saja? Baik dengan internal, dengan guru misalkan, dengan kepala sekolahnya, dengan tenaga kependidikannya, dengan siswanya, gitu ya, dengan masyarakat, gitu ya, dengan stakeholder lain. Nah, itu saling bekerjasama dan berkolaborasi. Dan partisipatif tentunya, bukan hanya kolaborasinya saja, bukan hanya tentang kerjasama saja, tapi partisipatif. Partisipatif itu adalah mereka punya perannya masing-masing dalam ruang lingkup manajemen pendidikan. Meskipun manajemen pendidikan itu top leadingnya ada di kepala sekolah, tapi semua bisa berpartisipasi dalam sekolah, ya. Semua berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang ada di dalam keseharian sekolah. Nah, itu yang disebut dengan partisipasi aktif gitu ya, dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Tentu semua punya tujuan kan di sekolahnya? Tujuannya baik kan? Tujuannya positif. Nah, tujuan kita dalam mengelola pendidikan itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, nah itu tujuan baik. Perlu gotong royong, perlu partisipasi bersama, partisipasi aktif. Yang kemudian ini akan memberikan dampak yang baik untuk sekolah. Ini saya coba perlihatkan satu video dokumenter tentang PISA, gitu ya. Nah, nilai PISA di Indonesia itu mengenai pendidikan seperti apa? Mari kita simak bareng-bareng. Setelah itu, teman-teman akan mengutarakan pendapatnya mengenai video yang ada di dalam tayangan di depan. Mari kita simak. Tahu nggak sih, kesenjangan pendidikan di Indonesia ternyata diakui secara internasional loh. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi, merilis publikasi terbaru dari Program for International Student Assessment atau PISA 2022 di awal Desember lalu dengan menekankan prestasi Indonesia yang berhasil naik 5 hingga 6 peringkat. Literasi slide. Tadi itulah kondisi di mana pendidikan kita atau potret pendidikan di Indonesia, ya. Baik di sekolah yang rural, di pedesaan ataupun di perkotaan. Ada perbandingan tentu begitu ya, kondisi yang terjadi ya. Nah, kondisi-kondisi itu memang sangat mempengaruhi kemudian pada proses pembelajaran dan pencapaian pengetahuan siswa. Nah, dari video yang di depan yang sudah ditayangkan tadi, ada yang mau berpendapat bagaimana meningkatkan nilai PISA gitu ya, atau nilai pendidikan di Indonesia ya, sehingga pendidikan bisa merata dari aspek manajemen pendidikan. Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan, boleh. Ya, menurut saya Pak, setelah saya ada pengalaman observasi di salah satu lembaga Kota Serang, tapi di pedalaman di pelosok gitu. Jadi beliau adalah rekan seperguruan. Jadi sekarang sudah tidak mengajar karena lembaganya sudah tidak beroperasi lagi, sudah tutup. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada satu case lagi ya yang mirip sebetulnya dengan apa yang tadi kita tonton gitu ya. Tadi sudah disampaikan, butuh keterlibatan banyak orang. Sekolah dan kepala sekolah butuh keluar untuk mencari jejaring dan informasi. Agar bagaimana? Agar bisa menangkap nih peluang-peluang yang di depan gitu ya, yang bisa diambil untuk meningkatkan keberdayaan sekolah itu seperti apa. Nah, itu kan aspek manajerial sekolah juga. Bagaimana seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala sekolah, bisa memberikan gairah yang positif kepada sekolahnya. Nah,
Itu juga aspek manajemen pendidikan. Bagaimana mereka merencanakan, bagaimana melaksanakannya sampai dengan mengevaluasinya. Itu harus simultan, harus berjalan seiringan gitu ya. Jadi tidak bisa kita hanya merencanakan, tidak bisa kita hanya melaksanakan tanpa merencanakan, atau tidak bisa juga setelah merencanakan dan melaksanakan tidak mengevaluasinya. Nah, itu penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, itu good. Tadi yang sudah disampaikan best practices-nya dan permasalahan yang terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sumber-sumber manajemen pendidikan 7M plus ISS. Apa sebetulnya 7M plus ISS? 7M itu yang pertama M-nya yaitu manusia, man, gitu ya, manusia. Ketersediaan secara kuantitas, ketersediaan secara kualitas, ketersediaan jenisnya. Bagaimana maksudnya kuantitas? Jumlah guru yang ada di sekolah rasionya harus cukup. Kalau rasio di PAUD itu kan harus cukup juga gitu ya. Tidak bisa kurang dari apa yang sudah ditentukan. Kemudian kualitasnya. Kalau gurunya banyak tapi kualitasnya sedikit gitu ya, atau biasa-biasa saja, artinya perlu ada peningkatan yang harus didorong oleh seorang manajerial pendidikan, yaitu kepala sekolah. Harus disekolahkan, harus dikuliahkan, harus diberikan pelatihan, harus diberikan pengetahuan yang lebih gitu ya. Kemudian money atau uang gitu ya, bagaimana mengadakan dan memanfaatkan uang untuk pencapaian. Uang di sini artinya sumber-sumber manifestasi berupa finansial gitu ya, atau kapital untuk mendorong sekolah agar jauh lebih maju gitu ya. Kita tidak bisa lepas dengan sumber ini, sumber money ini tidak bisa lepas. Walaupun ada bahasa kata orang lain kita tidak butuh uang, tapi bagi sekolah untuk operasional, untuk hal-hal teknis itu butuh keuangan gitu ya. Bagaimana cara mencari keuangannya? Kemudian itu bukan hanya sekedar diambil dari sumber-sumber SPP atau BOP yang ada di negara gitu ya. Tapi nanti ada strategi kolaboratif dalam pencarian uang untuk sekolah gitu ya. Kemudian material atau barang, bahan baku yang tersedia, sumber belajar, alat peraga edukatif gitu ya, terus sarana prasarana yang siap pakai tentunya gitu ya. Yang siap pakai, bahan pakainya sudah jadi, sudah oke, tanpa harus gerasak gerusuk gitu ya. Dalam proses pembelajaran bahan-bahannya sudah ada tersedia semua. Kemudian mesin gitu ya, peralatan untuk menunjang percepatan, ketepatan, estetika dalam efisiensi dan bekerja. Pada saat mengerjakan RAB atau arka sekolah, butuh mesin nggak? Butuh. Butuh laptop? Kalau tidak ada laptop gimana? Nggak bisa. Bisa nggak dikerjakan manual? Bisa aja. Tapi soal ketepatan belum tentu tepat, gitu ya. Soal estetika. Gitu ya. Memang dalam arkas tidak ada estetika, tapi dalam hal-hal lain perlu mesin untuk estetika. Terus efisiensi dalam bekerja. Kita tidak mau pekerjaan di sekolah itu tanpa termanage dengan baik, waktunya akan sangat panjang, gitu ya. Akan sangat memakan waktu, gitu ya. Karena di sekolah juga kita butuh pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Makanya kita butuh mesin untuk membantu dalam proses manajemen pendidikan. Kemudian metode, bagaimana berpikir inovatif, kreatif dalam metode terbaik, lalu mencari jalan terbaik. Biasanya seorang pemimpin yang kreatif tuh punya jalan singkatnya, shortcutnya apa nih yang bisa membuat sekolah jauh lebih baik gitu ya. Inovasi-inovasinya suka ada, suka kepikiran aja gitu ya. Kemudian market, memberikan posisi dan daya tawar lebih kepada masyarakat. Di satu sekolah, di satu wilayah, misalnya di satu pedesaan ya, terdapat 4 sekolah yang melayani usia yang sama. Nah, sedangkan di wilayah tersebut gitu ya, kita harus bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Apa yang harus kita lakukan? Berarti harus ada keunggulan market pasarnya, harus ada keunggulan apa yang akan dijual kepada masyarakat gitu ya. Misal kita punya program unggulan apa di sekolah? Tahfidz Quran kah atau apakah gitu ya. Itu bisa menjadi market yang baik. Lalu minutes gitu ya, atau waktu, memanfaatkan waktu dan kesempatan secara tepat ya. Terkadang kesempatan itu kita sering kenal tidak datang 2 kali gitu ya. Maka ketika ada kesempatan apapun itu harus dimanage dengan baik oleh seorang manajerial sekolah atau kepala sekolah. ISS gitu ya, information, simplification atau penyederhanaan, dan space atau ruang. Ada informasi harus kita tangkap, kemudian diolah, dijadikan bahan, dijadikan referensi, dijadikan program. Simplification, disederhanakan. Kita terkadang dibuat ribet dengan hal-hal teknis, tapi nyatanya sederhana loh gitu. Lalu mengurangi waktu tempuh, kemudahan birokrasi, penggunaan teknologi. Ini biar apa? Biar sederhana aja gitu, biar simple. Terus saya sering menemukan banyak case, adanya teknologi kita mempersulit sekolah gitu ya. Tapi kalau digunakan oleh orang yang bisa menggunakan teknologi itu, bisa jauh lebih simple gitu ya. Kemudian space,
Atau ruang dalam arti fisik merupakan wahana kegiatan manajerial pendidikan. Ruang dalam arti non fisik sekarang berkembang dengan pesat seperti teknologi, ruang intangible, ruang-ruang maya itu yang bisa dilakukan. Kapanpun kita bisa berhubungan dengan orang lain untuk mendatangkan program. Kapanpun kita bisa menghubungi siapa pengusaha misalnya untuk memberikan sumbangsih terhadap sekolah kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan strategi 7M plus ISS. Nah, sekarang setelah teman-teman mengetahui apa saja sumber-sumber manajemen pendidikan, saya ingin setiap kelompok yang sudah terbagi hari ini, ada 3 kelompok, itu mendiskusikan bagaimana kondisi di masing-masing sekolah hari ini. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti mengutarakan pendapatnya satu kelompok, satu orang. Oke, baik. Teman-teman sudah diskusi semuanya di masing-masing kelompok. Boleh satu orang perwakilan satu kelompok untuk mengutarakan pendapatnya, apa sih kekuatan kelemahan yang ada di lembaga masing-masing. Dari kelompok A dulu nih, kelompok Angsa. Ini lembaga pendidikan ya Pak ya. Nah, kalau di PAUD saya tuh ada tenaga pendidikan yang berkompeten dan berpengalaman kekuatannya. Ada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, fasilitas belajar yang memadai, misalnya ruang kelas, perpustakaan, atau media pembelajarannya. Hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, nilai-nilai moral dan karakter yang ditanamkan dengan kuat, prestasi akademik dan non-akademik siswa, kedisiplinan dan manajemen sekolah yang baik. Itu yang kekuatannya Pak. Nah, yang kelemahannya itu keterbatasan dana operasional, kurangnya pelatihan lanjutan bagi guru, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, fasilitas belum merata atau kurang memadai. Terus untuk peluangnya, dukungan dari pemerintah melalui program bantuan pendidikan, kerjasama dengan lembaga eksternal dari LSM, universitas, dan dunia industri, kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk yang ancamannya, persaingan antar lembaga yang semakin tinggi, perubahan kebijakan pendidikan yang tiba-tiba, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan lembaga. Misalnya ada bencana alam, wabah yang menghambat proses belajar. Baik, terima kasih. 3 kelompok sudah ya untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pentahelixnya. Apa sih pentahelix? Nah, pentahelix itu, pentahelix itu 5 gitu ya, 5 jejaring gitu ya. Nah, ini sebetulnya diawali dari tahun 2020 gitu ya. Yang pertama itu triple helix awalnya. Triple helix itu menekankan hubungan antara universitas, kemudian industri dan pemerintah dalam proses manajerial pendidikan. Jadi ada kerjasama tuh antara pemerintah, dunia industri dan sekolah. Ya. Terus berkembang ke 2014, menambahkan elemen masyarakat lokal. Oh, ternyata penting sekarang masyarakat lokal untuk dilibatkan. Siapa masyarakat lokal itu? Ada ketua RT, Pak Lurah, gitu, Pak Camat. Nah, itu harus dilibatkan. Bahkan tokoh agama juga harus dilibatkan. Nah, di 2018, Rianto menambahkan media sebagai unsur penting dalam pengembangan, khususnya pengembangan sosial dan pendidikan. Jadi bukan hanya universitas, pengusaha, terus masyarakat, kemudian juga pemerintahan, tapi ada media. Sekarang di dunia teknologi harus ada media yang dijadikan sumber dalam manajemen pendidikan. Media apa saja? Bisa media sosial atau media massa. Bisa media pribadi atau media yang dicetak oleh perusahaan. Sebagai apa? Sebagai bentuk cara kita mengkomunikasikan kepada masyarakat luas di Indonesia gitu ya. Nah, itu strategi pentahelix dalam manajemen pendidikan. Nah, apa intinya strategi pentahelix itu? Strategi pentahelix adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan 5 unsur dalam satu atau sistem manajemen pendidikan. Yang pertama, pemerintah. Ibu terlibat nggak dengan pemerintah di sekolah? Ya. Terus teman-teman terlibat nggak dengan akademisi di kampus? Ada nggak yang mengundang parenting, mengundang seminar, dan yang datang adalah dosen? Pernah nggak? Nah, pernah nggak kedatangan mahasiswa KKM ke sekolahnya? Nah, Itu strategi pentahelix gitu ya. Kalau itu tidak dibangun, kalau itu tidak dikomunikasikan, nggak akan ada yang datang ke sekolah masing-masing. Kemudian, bisnis atau swasta. Pernah ada tidak yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendatangkan program? Nah, kalau itu ada, berarti sudah ada strategi pentahelix di dalamnya. Lalu, komunitas atau masyarakat. Keterlibatan Pak RT, Pak RW, dan tokoh masyarakat lain, bagaimana di sekolah itu? Ada yang mungkin menyebar brosur, ada yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir adalah media. Mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ke halayak luas. Kita perlu membumikan dan melangitkan informasi baik yang ada di sekolah, sehingga semua orang tahu bahwa ada praktik baik yang sedang dilakukan di sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, inilah strategi pentahelix. Mengapa penting ada ini? Karena kalau kita bekerja sendiri, memang akan berhasil, tapi keberhasilan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Keberhasilan itu tidak akan didukung oleh media, tidak akan didukung oleh pengusaha.
kalau apa yang dilakukan oleh kita berhasil dan didukung oleh orang lain, keberhasilan kita akan semakin besar. Nah, itulah fungsi manajemen pendidikan dengan strategi pentahelix oleh manajerial sekolah atau kepala sekolah. Jadi, kalau dalam istilah gitu ya, sebagai seorang manajerial kepala sekolah gitu ya, itu tidak berada seperti katak dalam tempurung gitu ya. Harus keluar, mencari seluas-luasnya informasi dan akses yang bisa memajukan sekolah. Nah, berikutnya saya sudah menyediakan satu artikel mengenai strategi pentahelix khusus di pendidikan anak usia dini. Silahkan teman-teman membaca sampai dengan selesai, dari mulai judul sampai dengan kesimpulan, bahkan sampai dengan daftar pustaka, dilihat dengan seksama, kemudian disimpulkan gitu ya, apa isi dari artikel tersebut. Artikel ini merupakan artikel yang ditulis oleh saya secara pribadi dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2024. Kemudian ini menjadi referensi kita bersama dalam proses pembelajaran materi ke-6. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk membacanya. Oke, baik, saya kira sudah selesai dibacanya dan semuanya sudah memahami. Tapi saya ingin pendapat dari teman-teman mengenai artikel yang sudah dibaca untuk kita internalisasi bersama-sama. Apa sih yang ada di dalam artikel tersebut? Boleh? Mau siapa? Ah, ya, silakan. Jadi dari hasil analisis penyajian gagasan strategi pentahelix dalam implementasi pendidikan Islam anak usia dini, terdapat 5 unsur dalam strategi pentahelix, diantaranya pemerintah, akademisi, dunia industri, masyarakat, dan media massa. Pemerintah dengan tugas membuat dan melaksanakan kebijakan secara konvergen. Akademisi melakukan penelitian berdasarkan pokok masalah. Dunia industri support akan kebutuhan material. Masyarakat yang terlibat sebagai pelaksana, dan media massa dengan upaya membangun konstruksi literasi kepada halayak. Oke, baik. Jadi ternyata semuanya punya fungsinya masing-masing ya dalam mendukung manajemen pendidikan. Nah, berarti kan harus ada yang mengorkestrasi semua aspek itu, stakeholder itu. Mereka tidak akan datang kalau tidak dipanggil. Mereka tidak akan datang kalau tidak dikomunikasikan oleh seorang kepala sekolah. Berarti tugas kepala sekolah salah satunya untuk mengkolaborasikan dalam strategi pentahelix ini adalah berkomunikasi dengan berbagai sektor tadi. Terima kasih pendapatnya. Nah, kita setelah mengetahui berbagai informasi mengenai strategi pentahelix, tentu membuat kita semakin penasaran apa strategi pentahelix, gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan dalam strategi pentahelix itu? Saya sudah punya satu evaluasi yang akan diisi oleh teman-teman semua, dan ini bisa di scan barcode-nya nanti. Silahkan nanti teman-teman scan barcode-nya, kemudian nanti akan muncul sejumlah pertanyaan. Ya, baik. Saya kira sudah masuk semua ke Mentimeter. Kita akan memulai kuis dan refleksinya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama, dengan siapa teman-teman semua pernah melakukan kolaborasi dalam manajemen pendidikan? Bisa diklik, nanti muncul. Ini kolaborasi-kolaborasi yang pernah dilakukan oleh teman-teman semua dalam manajemen pendidikan. Yang dengan pemerintah, lumayan nih, banyak nih dengan pemerintah. Urusannya dengan BOP kayaknya ya. Nah, dengan akademisi, nah ada satu sekolah gitu ya. Kayaknya parentingnya mungkin kegiatan apanya, seminarnya dengan akademisi gitu ya, atau KKM dan lain-lain. Dengan bisnismen nih, dengan wirausaha, nah belum nih. Nah itu bisa dilakukan tuh, dicari nanti, diidentifikasi. Kemudian dengan komunitas atau masyarakat, biasanya keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat ya. Lalu dengan media, nah, dengan media belum ada nih. Nah berarti dari apa yang hari ini kita temukan, kita perlu merefleksi bahwa ada yang perlu ditingkatkan di dalam manajemen pendidikan kita. Strateginya, kolaborasinya harus merambah ke arah bisnis, wirausaha, kemudian media, akademisi gitu ya. Nah itu harus mulai dikomunikasikan gitu ya. Nah berikutnya, ini pertanyaan yang lain. Di rate gitu ya, atau di peringkat, mana yang paling penting gitu ya dalam manajemen pendidikan menggunakan strategi pentahelix? Ya, itu rate-nya 0 sampai 10, nomor 1 misalnya. Nah, gitu tuh. Digeser. Pemerintah berapa, akademisi berapa, masyarakat berapa, kemudian media berapa. Wah, ada yang 100 nih. Oke. Kalau sudah dikirim, disubmit ya. Ya nanti kita kelihatan tuh naik turunnya mana yang lebih penting nih. (6,5, 6,0, 10, 9,5). Nah, tuh naik turun tuh seiring yang lain mengisi.
Oke, ada 6 yang sudah mengisi dari 12, dari 13. Oke. Peringkat pertama adalah dengan, ada yang mau merubah nggak ini? Belum? Udah semua. Peringkat pertama adalah dengan masyarakat. Jadi di kelas ini menganggap masyarakat jadi faktor utama dalam keberhasilan manajemen pendidikan. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah jadi nomor 1 nih tadinya, nomor 3. Nah, kayaknya urusan dengan kebijakan, gitu ya, dengan BOP tentu. Kemudian ada media, lalu dengan akademisi dan sektor bisnis, gitu ya. Berikutnya, bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan dalam kolaborasi manajemen pendidikan? Silahkan diketikkan sekitar beberapa kata untuk tindak lanjut yang harus dilakukan. Pengembangan rencana kerja, monitoring, dan evaluasi. Lebih ditingkatkan kerjasama yang baik antara manajemen dan pihak sekolah. Lakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi hasil kolaborasi. Kepala sekolah dan guru menyusun rencana pendidikan serta pembelajaran yang mendukung untuk perkembangan anak setelah bala bantuan kolaborasi datang. Nah, terus apa lagi? Menjalin hubungan baik dengan masyarakat, swasta maupun pemerintah. Oke, forum orang tua atau komunitas sekolah juga penting, gitu ya. Nah, ternyata banyak ya yang harus kita tindak lanjuti. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya ingin coba refleksi apa yang tadi dituliskan, diutarakan pendapatnya, refleksi dari mata kuliah ini kira-kira seperti apa, gitu ya. Apa yang sudah dilakukan di masing-masing sekolah, kemudian apa yang kiranya perlu dilakukan oleh kita semua dalam meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah. Ada yang mau berpendapat? Silahkan, Bu. Manajerial sekolah itu didukung oleh adanya kepala sekolah, guru, wali murid, dan siswa. Selain itu juga kita harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat, baik itu yang swasta maupun yang dari pemerintah. Kita melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, pihak swasta maupun pemerintah, yaitu contohnya dengan kelurahan atau dengan swasta, contohnya tempat belanja yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Baik, terima kasih. Tadi refleksinya ternyata banyak ya. Kita bukan hanya dengan pengusaha, ternyata bisa dengan waralaba, gitu ya. Bisa dengan pihak-pihak yang juga biasanya terlibat di dalam dunia usaha di tingkatan lokalitas, gitu ya. Misal ada pedagang sayur, pedagang buah-buahan, pedagang apa, itu kan juga mereka pengusaha. Nah, bukan hanya sekedar pengusaha yang besar yang harus kita rangkul, tapi pengusaha-pengusaha yang ada di pasar tradisional juga kita bisa rangkul. Untuk apa? Untuk meningkatkan kolaborasi dalam pembelajaran. Nah, itu kan harus dimanage dengan baik oleh kepala sekolah. Nah, sebelum nanti mereka melakukan proses pembelajaran dengan gurunya masing-masing, tapi harus dikomunikasikan dulu tuh oleh kepala sekolah, biar nggak miskomunikasi antara guru dengan pihak yang bekerja sama, ya. Artinya yang bekerja sama itu tetap harus diawali oleh top leader, yaitu kepala sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Tentu pertemuan ini sangat berharga untuk kita semua. Kemudian minggu depan kita masih bertemu di pertemuan ke-7 sebelum pertemuan UTS nanti. Pertemuan minggu depan teman-teman ada tugas. Tugasnya yaitu individu, ya. Jadi satu orang, bukan tugas kelompok. Kalau minggu kemarin tugas kelompok, sekarang tugas individu. Mencari informasi dan merinci sumber-sumber manajemen pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan berbasis pada teknologi. Jadi sumber-sumber apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai manajerial pendidikan dalam ruang lingkup teknologi? Silahkan referensinya dari mana aja boleh. Mau dari artikel, mau dari internet, mau dari berita atau sumber YouTube. Nanti dituliskan dalam sebuah narasi yang cukup, gitu ya, sekitar 10 lembar, nanti ditulis oleh teman-teman semua, kemudian dikirimkan ke saya sebelum pertemuan minggu depan berlanjut, gitu ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Demikian video pembelajaran manajemen pendidikan pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bina Bangsa. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.